Cafiatur Rizky dan Jens Raven betul-betul menjadi pasangan emas bagi tim Nankatsul, enggak ya, bagi timnas Indonesia guys. Bayangkan Jens Raven dan Cafiatur Rizky betul-betul menjadi duet maut untuk timnas Indonesia sehingga mengantarkan Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup guys. Ini Cafiatur dan Jens Raven bisa kita bilang sebagai anak muda yang punya masa depan cemerlang insya Allah ke depannya guys. Ini dua anak muda yang punya potensi untuk menjadi superstar ke depannya di timnas senior guys. Kalau misalnya mereka nggak ngulah ya. Karena kebanyakan pemain muda kita ini jika sudah punya nama, sudah punya follower banyak, sudah bisa mendapatkan duit yang banyak, ada suatu godaan yang menjadi star syndrome sehingga mereka itu lalai dengan peran mereka itu sebagai pemain bola guys, sehingga mereka udah mulai jarang latihan keras, mulai ogah-ogahan, sedang terus juga kurang disiplin. Tapi semoga aja Cafiatur Rizky dan Raven ini tidak seperti pemain-pemain yang melanggar disiplin atau pemain-pemain star syndrome, sehingga mereka bisa tetap konsisten, tetap kerja keras, improve diri, memberikan yang terbaik untuk timnas dan jadi bintang masa depan. Bisa jadi ketika nanti Indonesia, ya alhamdulillahnya ya, amin ya, semoga Indonesia tiba-tiba nanti lolos ke Piala Dunia 2026, umur mereka itu kan ada sekitar 20-an tahun. Nah bisa jadi mungkin kalau misalnya mereka konsisten main bagus ini, Raven dan Cafiatur Rizky tidak menutup kemungkinan bakalan bisa main di Piala Dunia nanti guys. Nggak usah jauh-jauh main di Piala Dunia. Kalau mereka Cafiatur Rizky dengan Jens Raven ini betul-betul bisa konsisten di U19 ataupun nanti bisa ikut juga U21 atau nanti U23, bisa konsisten mainnya, bisa jadi nanti di kualifikasi Piala Dunia yang round 3 ini bisa jadi mereka bisa menjadi opsi apabila pemain-pemain senior kurang perform atau mungkin Coach Sintayong punya skema yang berbeda sehingga membutuhkan jasa-jasa mereka. Nggak ada yang tidak mungkin. Kalau dari performa bisa kita lihat seakan-akan ke Raven dengan Cafiatur Rizky ini saling melengkapi satu sama lain guys. Cafiatur Rizky sebagai pelayan daripada Raven yang betul-betul menjadi top striker, menjadi striker depan yang sudah menunggu umpan-umpan manja daripada gelandang-gelandang serang atau gelandang-gelandang kreatif punyanya Indonesia. Dan terbukti hanya Cafiatur Rizky yang bisa memahami keinginan daripada si Raven. Seakan-akan mereka itu punya ilmu telepati satu sama lain yang saling memahami bahwasanya ketika Cafiatur memberikan umpan maka Raven sudah ada di posisi itu. Begitu juga sebaliknya ketika Raven sudah mau bergerak, seakan-akan Cafiatur itu udah tahu Raven itu mau gerak ke situ, jadi dia ngoper bola ke situ. Itu terbukti daripada gol kedua. Gol bisa kita bilang ini adalah gol yang cantik karena meskipun golnya tidak cantik, tapi proses golnya itu adalah gol yang cantik guys. Kenapa? Karena di situ ada unsur teamwork, ada unsur trupas yang sangat manja dari pemain umur belasan tahun, yaitu seorang Cafiatur Rizky guys. Dan Raven juga tidak ragu untuk langsung mencetak gol. Bahkan Raven itu terlihat tenang, dia tidak terlihat gugup untuk mengambil bola itu, dan ia juga bisa lepas daripada penjagaan back-backnya Timor Leste. Itu wajib kita apresiasi guys. Dan dia juga tidak offset. Berarti juga dia sudah mempertimbangkan bagaimana posisi dia untuk menerima bola itu. Jadi sebelum Cafiatur Rizky itu sudah memberikan umpan, dia juga sudah melihat bagaimana Cafiatur akan memberikan umpan, dan dia juga sudah melihat bagaimana untuk melepas penjagaan daripada back-back lawan dari back Timor Leste guys. Dan terbukti dia berhasil lepas daripada pengawalan back Timor Leste dan tidak offside. Dan dia juga sudah memikirkan ini offside atau tidak. Itu salah satu poin penting yang bisa kita ambil daripada pemain sekelas Jens Raven ini yang bisa sudah lepas dari jebakan offside guys. Dan bisa kita bilang Cafiatur dengan Raven ini sudah menemukan chemistry satu sama lain guys. Jadi bisa kita bilang ini mereka ini kayak udah pasangan emas ya kan. Kayak pasangannya Tsubasa dengan Misaki ya, yang dimana di tim Nankatsu selalu bermain
Apik yang selalu solid, selalu apa ya kita bisa bilang dia itu selalu kerjasamanya yang apa ya yang klop gitu ya, yang cocok satu sama lain ketika Tsubasa mengoper Misaki juga udah mulai paham, Misaki juga sudah paham apa yang dimaksud daripada Tsubasa, dan itu sudah terlihat bagaimana Kavia Turiski itu sudah klop dan sudah sangat solid dengan si Raven, karena ketika Kavia Turiski mencetak gol itu umpan daripada atau assist daripada si Raven. Raven juga mencetak gol, bahkan 2 gol Raven itu assist daripada si Kavia Turiski. Dah, bisa kita bilang Kavia Turiski dengan si Raven ini betul-betul menjadi aset yang paling berharga bagi tim nasional Indonesia ke depannya, guys. Bayangkan mereka masih usia 18 tahun tapi sudah bermain di level tertinggi. Dalam artian ini maksud aku permainan mereka sudah berada di level tinggi ya, bukan hanya sekedar yang gol-gol biasa gitu. Ini gol-gol yang spektakuler, baik itu golnya si Kavia Turiski maupun juga assist-assist si Kavia Turiski. Nah, ini kita jangan sampai kecolongan lagi. Kavia Turiski ini jangan sampai dia itu terlena dengan keglamorannya sebagai pemain bintang sekarang ini, ya kan. Dan satu lagi, Kavia Turiski ini kemarin tuh sempat nangis ya waktu selebrasi usut punya usut. Alasan dia menangis itu karena sebelumnya dia itu udah yakin kali pengen mau cetak gol. Jadi dia tuh udah bertekad, aku pengen cetak gol, aku juga pengen buat assist. Dan kebetulan dia bisa cetak gol dan cetak assist. Meskipun dia mesti menunggu 3 assist dulu baru bisa mencetak 1 gol. Dan tapi terlepas daripada peran daripada si Kaviatur dengan si Raven, kita harus juga mengapresiasi daripada Coach Indra Syafri yang betul-betul membuat perubahan di pertandingan kali ini. Jadi sebelumnya Coach Indra Syafri kan apa bisa kita bilang dia itu mendapat berbagai macam kritikan dari netizen karena tidak merubah starter pemain-pemainnya yang ada di starting line up, ya kan. Tapi kali ini sepertinya Indra Syafri sudah mulai merubah hingga beberapa nama seperti Raven dan Welber yang sebelumnya menjadi cadangan kali ini bisa bermain menjadi starting line up, langsung memberikan dampak yang cukup positif bagi timnas Indonesia. Bahkan timnas Indonesia yang sebelumnya hanya bermain melalui sayap-sayap saja, sayap kanan, sayap kiri, dribbling yang mungkin kurang jelas kalau kata Coach Justin, belum ada visi misinya, yang hanya modalkan crossing nggak jelas, terus dipotong, terus diserang balik, dan kita nyerang gitu lagi. Kali ini permainan timnas Indonesia U19 ini, U19 ini sudah tidak seperti yang dahulu lagi, tidak seperti melawan Kamboja. Kali ini lebih bervariasi serangan kita, tidak monoton, karena kemarin itu sangat monoton. Kali ini pertandingan Indonesia itu cukup menarik, cukup atraktif, dan kita juga terhibur dengan permainan-permainan yang ditampilkan oleh Garuda Muda U19, guys. Dan kita mesti terima kasih banyak kepada Coach Indra Syafri ya, karena kita wajib wajib fair. Kalau misalnya bagus, kita mesti terima kasih, kita wajib puji Coach Indra Syafri. Ya, kalau misalnya memang kurang bagus ya kita bilang lah, ada yang kurang bagus, ada mungkin masukan-masukan kita berikan lah gitu kan. Namanya juga opini, kita masyarakat Indonesia ya, kita karena saking cintanya lah makanya kita peduli, maka kita utarakan unek-unek kita tentang performa timnas Indonesia, guys. Jadi tidak ada unsur untuk menjatuhkan, tidak ada unsur untuk menjelekkan, pure untuk kebangkitan dan kebaikan daripada timnas Indonesia, guys. Seperti itu. Semangat Coach Indra Syafri, kami tetap mendukung, kami penonton, kami supporter hanya bisa mendoakan dan hanya bisa mendukung semaksimal mungkin ya. Berhubung kami tidak ada di Jawa, kami tidak bisa menonton langsung di stadion, setidaknya kami menonton melalui televisi ya, sembari melihat performa daripada dari anak asuh daripada Coach Indra Syafri. Oke, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang pasangan emas Indonesia, Jans Raven dengan Kavia Turiski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.